Bismillahirrahmanirrahim. Kama ruwiya anin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'ta birajulin min ahlin nari. Yu'ta, dihadirkan, didatangkan. Birajulin, terhadap seseorang, min ahlin nari, yaitu orang ahli neraka. Qadha, yang dia menghabiskan, jami'a umurihi, seluruh umurnya, fil aishi, dalam hidupnya, warrahati, yaitu melakukan kesenangan, yakni annahu mutanaimun fid dunya, bahwasanya dia bersenang-senang di dunia. Wa kana, dan adalah dia, umurnya, fi rahatil aishi, dalam kesenangan hidupnya, wa sururihi, dan kegembiraannya, fayatrahunahu marratan wahidatan finnari. Fayatrahu, maka membawa, fayatrahunahu, maka malaikat membawa kepada orang yang hidup di dunianya seluruh umurnya buat senang-senang. Marratan wahidatan, marratan sebentar, wahidatan sekali, maka memasukkan malaikat Malik satu kali finnari, di dalam neraka. Summa yukhrijuna, kemudian summa yukhrijunahu, kemudian mereka dikeluarkan kembali oleh malaikat, yakni dikeluarkan dari neraka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, summa yukhrijunahu, kemudian mereka, para malaikat itu, mengeluarkan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, yakni para malaikat, lahu, kepada si rajul, orang yang masuk ke dalam neraka, hal ra'aita fid dunya rahatal aishi. Hal ra'aita, bagaimana pendapatmu, atau apakah kamu tahu tentang kehidupan dunia, yaitu rahatal aishi, tentang kenikmatan atau kesenangan hidup. Fayaqulu, lalu dia berkata, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu fid dunya rahata aishin aslan. Ma ra'aitu, aku tidak mendapati fid dunya, saat di dunia, rahata aishin, kesenangan hidup, aslan, sama sekali. Nasya, sebab lupa, kullu dzalika, tiap-tiap yang seperti itu, bidukhuliha, sebab masuknya dia, marratan wahidatan, satu kali masuk ke dalam neraka. Fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal akhul azizu, ketahuilah wahai saudaraku yang terhormat, inna dzikran nasi syadidun, sesungguhnya mengingat neraka itu sangat dahsyat. Fa kaifa halu man ra'a fa ru'yatuha syadidun. Fa kaifa, maka bagaimana, halu, keadaan, man ra'a, orang yang telah melihat, fa ru'yatuha, lalu penglihatannya tentang neraka itu, syadidun, amat sangat menyeramkan. Fa kaifa, lalu bagaimana, halu man yadkhuluha khalidan, lalu bagaimana keadaan orang yang masuk ke dalamnya, khalidan, selama-lamanya, fiha, di dalam neraka, abadan, langgeng.
Falau nadharatiz zabaniyatu ila ahli dunya marratan, seandainya nadharat melihat az-zabaniyatu malaikat zabaniyah ila ahli dunya kepada penduduk dunia marratan satu kali, lahalaku maka binasalah mereka min haibatihim karena takutnya mereka terhadap malaikat zabaniyah. Walau habbat rihun min riyahi jahannam, walau habbat seandainya ditiupkan rihun ya, angin min rihi jahannama dari anginnya neraka jahannam li ahli dunya untuk penduduk dunia, lahalaku maka pasti mereka akan binasa min natni rihiha dari sebab bau busuknya, dari sebab busuknya bau daripada neraka jahannam. Walau wada'at aghlaluha ala ra'si jabalin, walau wada'at seandainya diletakkan aghlaluha belenggu yang ada di neraka ala ra'si jabalin di atas puncak gunung min jibalid dunya dari gunung-gunung yang ada di dunia, ladzaba maka pasti akan hancur berkeping-keping mislul milhi fil ma'i seperti garam yang masuk ke dalam air. Walau qatarat seandainya menetes ilad dunya ke dunia qatratun satu tetesan minaz zakumi dari kayu zakum, kayu yang berduri yang dimakan oleh penduduk neraka, lakadarat ma'isyatu ahli dunya lidzalika, lakadarat maka pasti menjadi kotor ma'isyatu ahli dunya kehidupan penduduk dunia lidzalika karena sebab kotoran kayu zakum itu. Fama halul ladzina kana libasuhum wa ta'amuhum hadha, fama maka bagaimana halul ladzina keadaan orang kana adalah orang itu libasuhum pakaian mereka wa ta'amuhum dan makanan mereka hadha ini fandur maka ketahuilah kaifa yakunu haluhum bagaimana keadaan mereka. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini bahasan lanjutan dari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikunci lisan-lisan mereka. Kemudian yang berbicara adalah tangannya, yang menjadi saksi adalah kakinya dari apa yang telah mereka perbuat. Mereka itu siapa? Yaitu al-mujrimun, orang-orang yang berlumur dengan kesalahan dan dosa. Lalu dijelaskan diriwayatkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seandainya orang hidup di dunia seumur hidupnya dihabiskan untuk senang-senang di dunia, dari lahir jeprot nggak pernah susah, senang terus, lahir dari perut perempuan orang-orang kaya, orang tuanya kaya, dari kecil sudah menikmati kehidupan kekayaan, lalu remajanya poya-poya, senang-senang, dewasanya senang-senang, karena kaya. Bagaimana nggak kaya? Timbunan uang yang di bank Swiss itu nggak terhitung, dimakan 7 turunan nggak habis, yang melarat turunan ke-8. Iya. 7 turunan nggak habis tuh. Siapa itu? Si Raja Minyak itu yang sudah ditangkap juga itu. Iya. Mula-mula anaknya ditangkap duluan, karena ngoplos minyak. Sekarang
bapaknya ditangkap juga. Oh, itu kekayaannya luar biasa. Nah itu berarti anaknya lahir jebrol udah kaya. Ya. Karena lahir di tengah orang kaya. Ya. Lain hal kita. Kenapa kita hidup susah? Karena lahir dari orang tua yang susah. Ya udah susah. Namanya kita kewarisan susah. Ya. Ya. Ini orang senang terus seumur hidup. Sebut saja umurnya 70 tahun, nggak pernah hidup susah. Ya. Ya. Senang terus, sampai matinya masih senang. Mau mati aja masih senang-senang. Lalu orang itu dicemplungin ke neraka sebentar. Ya. Oleh malaikat Zabaniyah dicemplungin ke dalam neraka sebentar. Sebentar itu ya mungkin 5 menit, 10 menit gitu, sejam gitu. Terus kemudian ya dicemplungin, jangankan bermenit-menit ya, sebentar aja udah melocot semua. Terus diangkat lagi dia, ya. Diangkat lagi dari neraka, ditanya, kamu pernah nggak ngerasain hidup nikmat di dunia? Dia bilang, enggak tuh. Saya sedikit pun tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Lupa saking dahsyatnya, panasnya api neraka. Jadi lupa. Masya Allah, seperti itu kondisinya. Ya. Jadi kenikmatan yang sudah dirasakan di dunia, ketika orang dicemplungin ke dalam neraka, hilang rasa nikmat saat hidup di dunia. Kayak orang mudanya seneng, tuanya hidup susah, ditanya pernah seneng nggak? Nggak pernah seneng, saya susah terus. Lupa dengan kesenangan yang sudah diperbuat. Nah, ini kenapa demikian? Karena begitu dahsyatnya, hebatnya, menakutkannya suasana orang masuk ke dalam. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti kalau begitu, bersyukur nggak kita hidup nggak seneng ini? Ya, bersyukur, alhamdulillah. Ya, bersyukur. Karena begini, hidup itu, ya, Allah tidak akan memberikan kenikmatan hidup 2 kali, dan tidak pernah pula memberikan kesulitan hidup 2 kali. Kenikmatan hidup 1 kali, kesulitan hidup juga 1 kali. Yang di dunianya sudah bergelimang dengan harta, lalu hidupnya foya-foya, seneng-seneng, berarti dia sudah merasakan nikmat hidup dunia. Nah, sekali udah. Besok di akhiratnya tinggal merasakan ya, susahnya. Nah, sementara orang yang hidup di dunianya susah-susah, ya, susah-susah hidup di dunia cuma sekali. Ya. Besok di akhiratnya baru mendapati kesenangan. Maka apa kata Sayyidina Ali? Bahwa beliau mengatakan an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu saat hidup di dunia pada tidur. Nanti kalau dia mati, baru dia terbangun dari tidurnya. Jadi kita ini lagi pada tidur ini. Ya. Diibaratkan kata Sayyidina Ali, hidup itu kayak mimpi. Kayak mimpi. Kan pernah saya contohkan. Orang hidup di kasur yang empuk, di ruangan ber-AC. Tidur mimpinya yang menyeramkan. Begitu bangun dari mimpi, apa yang disampaikan? Alhamdulillah, ternyata hanya mimpi. Itu artinya orang yang susah payah mendapati nilai-nilai kebaikan dengan usaha yang berat yang dia lakukan, lalu kemudian hidupnya secara ekonomi itu kekurangan, itu diibaratkan seperti
orang tidur di dalam ruangan yang empuk, ya, ruangan yang ber-AC, lalu kemudian mimpinya yang serem-serem. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, maka dia akan mengatakan alhamdulillah, ternyata hanya mimpi. Karena apa? Kenikmatan yang sesungguhnya dia akan raih saat nanti meninggal dunia. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, ada orang tidur modalnya tikar sobek, ya, tikernya udah sobek-sobek, ya. Bantalnya juga bantal tipis, ya. Mimpi dalam mimpinya dia sebagai direktur perusahaan, karena ngelamun dia tadinya itu sebelum tidur ngelamun, bayangin orang jadi direktur enak kali ya gitu. Ngimpi jadi direktur, dia punya perusahaan, ya, duitnya banyak, ya. Ya, dalam mimpinya istrinya cantik, ya, sekretarisnya cantik, mobilnya mewah. Nah, makan makanan yang enak-enak gitu. Dia lagi istirahat siang, ya, supirnya diajak, "Per, jalan." "Kemana bos?" "Restoran anu gitu, makanan yang enak itu." "Jalan itu." Ya, dia lagi makan itu, udah disajiin tuh sama pelayannya yang cantik. Disajikan, dia makan dah tuh. Nah, dia makan. Namanya orang tidur mimpi makan bagaimana? Nyam 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 gitu kan, nyam nyam nyam. Sama istrinya ditabok, pok gitu. "Pak, tidur siang ngelidur," gitu. "Bangun, bangun, bangun." Begitu bangun kaget dia. "Astagfirullahaladzim, mana perusahaan saya? Mana mobil saya? Mana sekretaris saya yang cantik?" Ternyata semua hanya mimpi. Tuh hidup begitu, Pak. Itu yang sekretarisnya sekarang cantik, ya, yang mobilnya mewah, yang duitnya banyak, kalau bukan ahli ibadah, bukan orang yang menanamkan kebaikan lewat hartanya, nanti begitu mati dia kaget. Mana mobil saya? Mana ATM saya? Mana HP saya yang harganya puluhan juta? Ternyata semua hanya mimpi. Masya Allah, mimpi. Ya Allah. Ya. Orang hidupnya susah, mimpinya susah, itu namanya udah hidup susah di dunia, nggak ada nilai ibadah, ya. Begitu bangun ya susah-susah juga. Ya, orang susah, ya, tidurnya susah, mimpinya mimpi yang susah. Begitu bangun lah sama aja ini, ngimpi sama kenyataan bodoh ae. Masya Allah. Itu akan seperti itu gitu. Ya, Masya Allah. Hah? Ya Allah. Ya. Bagi kita yang boleh jadi segala kebutuhan kadang-kadang kurang, apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak tercapai, tapi insya Allah manakala kita tetap ibadah, tetap ada dalam jalan kebaikan, begitu nanti meninggal dunia kita akan berucap syukur, alhamdulillah ternyata hanya mimpi. Harapannya begitu. Jadi kesulitan dan kesenangan itu tidak akan diberikan untuk kedua kali. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, nah ini contohnya Rasulullah yang menyampaikan bahwa orang senang di dunia seumur hidupnya, begitu dicelupin ke dalam neraka satu kali, ditanya, "Kamu pernah ngerasain nggak kenikmatan hidup?" "Enggak." Lupa. Berarti ternyata hanya mimpi, ya, kesenangan dunia itu mimpi. Maka jangan pernah terbawa mimpi oleh kesenangan-kesenangan dunia. Masya Allah. Lalu kemudian dia lupa sama sekali, tidak ingat akan kenikmatan yang pernah diraih pada saat hidup di dunia. Nanti akan ketemu orang yang hidupnya susah di dunia. Orang yang hidupnya susah di dunia, segala kebutuhannya selalu terbatas, keinginannya banyak yang tidak tercapai. Nanti di negeri akhirat
ketika dia masuk ke dalam surga, lalu disuruh keluar sebentar dari surga, ditanya, pernah hidup susah enggak di dunia? Enggak. Kenapa? Susahnya di dunia sudah terlupakan sebab sudah mendapati kenikmatan di akhirat. Makanya sudahlah, nikmati aja hidup, jangan ngoyo ya. Yang penting buat makan besok masih ada. Ini malam bisa tidur perut kenyang, buat makan besok ada. Sudah, itu tenang. Ya, ya. Karena cuma ngimpi. Masya Allah. Nah, orang-orang yang sudah sampai ke dalam neraka, kesedihannya itu akan berkepanjangan manakala mereka mati tidak membawa iman, sebab selamanya akan masuk ke dalam neraka. Lalu kita disuruh bayangin, berpikir, fa'lam ayyuhal akhul aziz, ya, ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang terhormat, membahas tentang neraka yang amat sangat dahsyat seperti ini. Bagaimana seandainya ya kamu yang masuk ke sana dan selamanya berada di sana? Masya Allah. Ya. Kita ngimpi aja, ngimpi ya. Ngimpi, kalau ngimpinya serem-serem, apa ngimpi lagi berantem tuh rasanya kayak berat banget ya. Nah itu kan berarti itu kaitannya dengan roh kita. Boleh jadi di alam kubur nanti ya, tentang nikmat kubur dan siksa kubur itu terkait dengan roh kita, tidak lagi terkait dengan jasad kita. Jasadnya nanti sebagai saksi kalau sudah sampai di negeri akhirat. Masya Allah. Sementara yang namanya angin neraka, kalau ditiupkan ke dunia, orang dunia itu pingsan semua. Iya. Lahalaku min haibatihim, ya. Mereka menjadi binasa karena sebab kehebatan, ya, rasa takutnya akan tiupan api neraka yang sampai ke dunia. Sekarang aja kalau lagi cuaca panas, ya, kita kadang-kadang menghela napas panjang. Ya Allah, panas banget ini. Neraka kayak begini kali ya. Jauh. Panasnya neraka jauh dihitung dengan panasnya dunia. Kalau misalnya besi-besi rantai neraka dibawa ke dunia, satu besi rantai neraka ditempatkan di atas gunung yang paling besar, ya, gunung yang ada di dunia ini, ladzaba mislul milhi fil ma'i, maka pasti itu gunung akan hancur seperti garam kerosok, ya, garam kasar yang dicemplungin ke dalam air. Lumer tuh. Kalau garam halus kan nggak kelihatan, kalau garam kasar kan cemplungin ke air itu lumer. Lumer itu gunung. Rontok. Masya Allah. Begitu bakal diiketin di leher kita. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seandainya kayu zakum ada yang jatuh ke bumi, maka orang bumi ini nggak ada yang bersih karena kena pengaruh kotoran dari kayu zakum. Masya Allah. Sementara nanti di neraka itu ada orang-orang yang makanannya dari kayu zakum, minumannya dari air panas yang mendidih, bajunya baju lempengan dari api-api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kayak apa insyaallah keadaannya. Apakah sesudah seperti ini kita masih mau bandel mengisi kehidupan? Ya kebangetan. Ya Allah.
Ruwiya an Abi Darda'i, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sullita ala ahli nari al-ju'u. Sullita diberikan siksa, ala ahli nari, atas penduduk neraka, al-ju'u, yaitu rasa haus. Wa adzabul ju'i, dan siksaan haus itu, yakunu alaihim, adalah atas mereka, asyadda, paling berat, min sairil azabi, dari seluruh siksaan. Ya. Bulan puasa panasnya, ya, panasnya luar biasa, ya. Kita tengah hari panas-panasan, itu mulut kita udah kering, tenggorokan kita ya udah kering, itu aja sudah rasanya udah nggak nyaman banget, apalagi panas api neraka, kemudian tidak mendapati minuman. Haus itu adalah siksaan, termasuk siksaan berat. Fayabkuna, lalu mereka menangis, wa yatlubuna at-ta'ama, kemudian mereka itu mencari makanan. Fata'ti, lalu datang az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah, ilaihim, kepada mereka, bidhari'in la yusminu wa la yughni min ju', itu kan. Dhari'in illa min dhari', yaitu rumput-rumput, ya. Malaikat zabaniyah membawa rumput atau kayu rumput yang bertangkai, wa huwa hashishun fil bariyati, yaitu rerumputan yang hidup di daratan. Idza akalahu, apabila memakan akan rumput itu, al-jamalu, onta. Ya, jadi rumput daratan yang biasa dimakan oleh onta. Jadi rumput-rumput yang bertangkai. Wa waqa'a, lalu menempatkan itu rumput, ya, seandainya rumput itu dimakan oleh onta, wa waqa'a fi halqihi, kemudian melewati pada tenggorokan si onta, mata, maka dia akan mati, fayamutu, kemudian dia mati. Fa idza akala ahlun nari, maka apabila makan penduduk neraka, dzalika dhari'u, yaitu itu rumput yang bercabang, yang bertangkai, wa waqa'a fi huluqihim, dan nyangkut, ya, sampai di tenggorokan mereka, tolabu, mereka mencari, ma'an, akan air. Fayatuna, lalu mereka mendatangi, fayatuna, kemudian mendatangkan kepada mereka, ya, lahum, kepada mereka, bisyurbihi, untuk meminumnya, min ma'in hamimin, ya, yusqawna min ma'in hamim, ya, dituangkan kepada mereka air yang mendidih. Masya Allah, bapak lagi haus, ya, kemudian dibuatkan air minum, ya, sama soleh, ya, teh manis. Pas haus, panas, diminum nggak? Pengen minum juga buru-buru. Wah, itu, ya, diseruput dah tuh. Fa'idha qarrabul masyrabata, apabila mereka telah mendekatkan kepada masyrabah, mendekatkan itu minuman, ila afwahihim, kepada mulut mereka, dhabat luhumu wujuhihim, maka hancurlah, lonyotlah daging dari mukanya, saking panasnya itu air. Wa waqa'at, dan jatuh, ya, dan berjatuhan itu daging muka, min syiddati hararati dzalikal ma'i, sebab sangat panasnya itu air. Fa idza syaribu, maka apabila mereka meminum, qata'at am'a'uhum fi butunihim, masyaallah, apabila mereka minum itu air, qata'at, maka
rontok, putus am'a'uhum, usus-usus mereka, fi butunihim, dalam perut mereka. Masya Allah. Fayanduruna, lalu mereka memandang, wa yatadarra'u, dan mereka memelas, ya, memohon ila zabaniyati, kepada para malaikat zabaniyah. Fataqulu zabaniyatu lahum, lalu berkatalah malaikat zabaniyah lahum, kepada mereka, alam ya'tikum nadhirun fid dunya, bukankah telah datang kepadamu peringatan pada saat kamu hidup di dunia? Fayaquluna, lalu kemudian mereka berkata, bala, iya benar. Walakin lam nasma' kalamar rusuli, akan tetapi kami tidak pernah mendengarkan, ya, kalimat-kalimat Rasulnya Allah, tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari pengganti-penggantinya Rasul Allah, yaitu aulia, para wali-walinya Allah atau ulama-ulamanya. Walam nusaddiqhum, dan kami tidak pernah membenarkan ucapan-ucapan mereka. Fataqulu zabaniyatul, maka berkata malaikat zabaniyah, al-ana la yufidukum al-jaza'u wat tadarru. Al-ana, sekarang, la yufidukum, tidak ada faidah, tidak ada manfaat bagimu, al-jaza'u, sedih, wat tadarru, dan memelas kepada saya. Summa yatadarrauna, kemudian mereka memelas, ila malikin, kepada malaikat Malik. Falam yujibuhum alfasanatin, lalu tidak dijawab oleh malaikat Malik, ya, teriakannya, permintaan tolongnya, berapa lama? Alfasanatin, selama 1000 tahun. Malaikat Malik tolongin, malaikat Malik tolongin, didiemin. Berapa lama? 1000 tahun, ya, tahun hitungan di negeri akhirat. Fa idza tammal alfu, maka apabila telah sempurna 1000 tahun, yaqulu malikun lahum, berkata malaikat Malik kepada mereka, innakum makisun, ya, sesungguhnya kalian tinggal aja fiha, di dalam neraka. Bahasa orang kita, berisik lo, udah rasain aja lu tinggal di neraka. Summa yatadarra'una ilallahi ta'ala, kemudian mereka memelas kepada Allah Ta'ala. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Itu nangisnya orang-orang di neraka. Rabbana, ya Allah, ghalabat, Rabbana ghulibat alaina, ghalabat, telah menguasai, alaina, kepada kami, syiqwatuna, kejahatan kami, wa kunna qauman dhalin, dan sesungguhnya kami adalah kaum yang tersesat dulu saat ada di dunia. Ya Allah, di dunia, ya, aku telah dikuasai oleh kejahatanku, maka aku menjadi orang yang tersesat. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah aku dari neraka. Fa in udna, ya, maka apabila engkau mengembalikan aku, ya, fa inna zalimun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kalau engkau mengembalikan aku ke dunia, aku akan menebus kezalimanku saat ada dalam kehidupan, yakni in fa'alna maksiatan ba'da dzalika, apabila kami melakukan maksiat sesudah itu, sesudah peristiwa ini, fa'adkhilna wa'adzibna bi anwa'i adzabi jahannam, masukkan aku ke dalam neraka dan siksalah aku dengan siksa api neraka jahannam. Jadi, ya Allah, balikin aku ke dunia, aku akan bertobat, akan menjadi baik. Kalau aku nanti enggak berbuat baik, boleh dah aku masukin ke dalam neraka jahannam. Summa yaji'ul khitab, summa yaji'u, kemudian datang al-khitabu, ketentuan, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, ba'da alfi sanatin, sesudah lamanya 1000 tahun,
ya ada di neraka. Apa ketentuan dari Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimuni. Ikhsa'u fiha, bertempatlah kamu di tempat itu dengan kehinaan. Wa la tukallimuni, dan janganlah kalian berbicara lagi denganku Allah. Ai uskutu fiha, yaitu diem aja. Fiha, di dalam neraka. Wala tatakallamu, dan jangan kamu ngomong-ngomong. Fa innaha, karena sesungguhnya omonganmu itu laisat maqama su'alin, bukan lagi tempatnya untuk meminta. Wa kunu dzalilina bu'ada'a minni. Wa kunu, dan adalah kalian dzalilina, orang-orang yang telah hina, bu'ada'a, kalian semakin jauh, minni, daripadaku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da dzalika, dan sesudah itu, la yaqdiruna 'ala takallumi, sesudah itu mereka tidak mampu lagi berbicara. Wa takunu, dan adalah aswatuhum, suara-suara mereka, ka aswatil hamir, seperti suara keledai. Bisanya merintih, berteriak seperti teriakan keledai, tidak lagi bisa ngomong dengan baik. Fayakununa, maka adalah mereka majrumina fi min jami'il khairati. Fayakununa, maka adalah mereka majrumina, terhalang sama sekali, min jami'il khairati, dari seluruh nilai-nilai kebaikan yang akan didapat di negeri akhirat. Masya Allah. Ini kondisi keadaan orang yang sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka harapan kita dengan pelajaran seperti ini, ya, mengingatkan kepada kita, bagi kita tentu banyak dosa, mari kita segera beristighfar, bermohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat kita mau berbuat dosa, mau melakukan kesalahan, ingatlah bahwa neraka itu menunggu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan salah dan dosa. Segeralah bertaubat, kembali menjadi orang baik. Insya Allah sampai akhir hayat kita baik, kita akan meninggal husnul khatimah, selamat dunia sampai negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon izin, mohon pamit dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.